Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DAI atau TEII). DAI TEII Jawa Barat. Pemimpin Sekar Marijan Kartosuwiryo. Tujuan awal untuk menentang penjajah Belanda di Indonesia. Latar belakang 1. Kekecewaan SM Kartosuwiryo terhadap kebijakan Soekarno mengenai paham komunis. 2. Keinginan Darul Islam untuk mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII. Setelah makin kuatnya Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII pada tanggal 17 Agustus 1949 dan tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia atau TEII. Operasi Pagar Betis adalah operasi militer Indonesia untuk mengakhiri pemberontakan DAI atau TEII di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo dengan mengepung markas pemberontak di Gunung Geber. Dengan taktis Pagar Betis, pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap oleh pasukan Siliwangi di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. Akhirnya Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati pada 16 Agustus 1962. Atau T2 Jawa Tengah. Pemimpin Amir Fattah bekerja sama dengan Kartosuwiryo. Latar belakang munculnya gerakan D1, T1, T2 Jawa Tengah diawali dengan adanya perubahan situasi politik daerah Tegal sampai Brebes akibat pendatangan perjanjian Danville. Dalam perjanjian tersebut disebutkan satu pasal yang berisi bahwa semua kekuatan pasukan RI yang berada di daerah pendudukan Belanda harus ditarik dan ditempatkan di daerah RI. Wilayah Keresidenan Pekalongan termasuk daerah penduduk Belanda sehingga pasukan RI harus meninggalkan dan mengosongkan daerah tersebut. Setelah bergabung dengan Kartosuwiryo, Amir Fattah kemudian diangkat sebagai komandan pertempuran Jawa Tengah dengan pangkat Mayor Jenderal Tentara Islam di Indonesia. Untuk menghancurkan gerakan ini, pada Januari 1950 dibentuk Komando Gerakan Benteng Negara atau GBN di bawah Letkol Sarpi. Pemberontakan di Kebumen dilancarkan oleh Angkatan Umat Islam atau AUI yang dipimpin oleh Muhammad Mahfudz Abdurrahman atau Kiai Sumolanggu atau Romo Pusat. Pemberontakan ini berhasil dihancurkan pada tahun 1957 dengan operasi militer yang dipimpin oleh Muhammad Mahfudz Abdurrahman atau Kiai Sumolanggu atau Romo Pusat. Pemberontakan ini berhasil dihancurkan pada tahun 1957 dengan operasi militer yang disebut Operasi Gerakan Benteng Nasional dari Divisi Diponegoro. Gerakan D1 atau T2 itu pernah menjadi kuat karena pemberontakan Batalion 426 di Kudus dan Magelang atau Divisi Diponegoro. Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Aceh dipimpin Tengku Daud Bero. Latar belakang karena adanya berbagai masalah, antara lain masalah otonomi daerah, pertentangan antar golongan, serta rehabilitasi dan modernisasi daerah yang tidak lancar, menjadi penyebab meletusnya pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam di Aceh. Pada tanggal 20 September 1953, Tengku Daud Bero memproklamasikan daerah Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Aceh diselesaikan dengan kombinasi operasi militer dan musyawarah. Hasil nyata dari musyawarah tersebut adalah pulihnya kembali keadaan di daerah DAI TEII Sulawesi Selatan dipimpin oleh Abdul Qahar Muzakkar. Pemerintahan berencana membubarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dan anggotanya disalurkan ke masyarakat. Ternyata, Qahar Muzakkar menuntut agar Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dan Kesatuan Gerilya lainnya dimasukkan dalam satu brigade yang disebut dengan Brigade Hasanuddin di bawah pimpinannya. Tuntutan itu ditolak karena banyak di antara mereka yang tidak memenuhi syarat untuk dinas militer. Pada saat dilantik sebagai pejabat wakil Panglima Tentara dan Teritorium 7, Qahar Muzakkar beserta para pengikutnya melarikan diri ke hutan dengan membawa persenjataan lengkap dan mengadakan pengajuan.
Kahar Muzakar mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia dan menyatakan sebagai bagian dari DITII Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1953. Pada tanggal 3 Februari 1965, Kahar Muzakar tertembak mati oleh pasukan TNI. Yang kelima, DITII Kalimantan Selatan, dipimpin oleh Ibnu Hajar atau bekas Letnan II TNI. Di daerah Kalimantan Selatan, Ibnu Hajar beserta dengan pasukan yang diberi nama Kesatuan Rakyat yang tertindas melakukan berbagai aksi penyerangan terhadap pos-pos TNI di daerah tersebut. Selanjutnya, karena Ibnu Hajar tidak mau menyerah, maka pemerintah terpaksa mengambil tindakan tegas guna menumpas gerombolan Ibnu Hajar. Pada tahun 1959, gerombolan tersebut berhasil dihancurkan